Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Febriana Budiarti, NPM 23100100034 dari kelas 1A dan reguler Banjarmasin. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka secara otomatis. Pada halaman ini, saya telah membuat beberapa bab dan juga beberapa subbab yang merupakan struktur dari makalah, terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab pendahuluan, subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab pembahasan, subbabnya teknologi masukan, teknologi keluaran, bab penutup, subbabnya kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya masuk ke bagian multi-level list. Pilih Define New Multi-Level List. Klik More. Untuk bagian pertama di sini dilinkkan ke heading 1. Dan untuk bagian formatnya bisa dipilih yang Romawi. Kemudian sebelumnya bisa ditambahkan kata bab. Untuk file number width-nya pilih space. Sini dinolkan. Kemudian untuk bagian yang kedua dilinkkan ke level 2. Kemudian di sini bagian formatnya dihapus. Di bagian include level number from, pilih level 1, beri titik, kemudian selanjutnya pilih yang angka 1. Beri centang pada legal style numbering. Untuk file number width-nya pilih yang space, ini dinolkan, ini dinolkan. Kemudian oke. Selanjutnya untuk bagian cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka, itu akan dibuat jadi heading 1, klik kanan di heading 1, pilih modify. Di sini saya akan memodifikasi bagian heading 1. Untuk warnanya saya buat jadi warna hitam, bold, ukurannya saya buat jadi 14. Untuk format tulisannya Times New Roman. Untuk bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teknologi masukan, teknologi keluaran, kesimpulan saran, itu akan saya buat jadi heading 2. Klik kanan di heading 2, modify, warnanya akan saya atur jadi hitam, bold, ukurannya 12, untuk tulisannya Times New Roman. Selanjutnya untuk di bagian bab, di bagian cover bisa dihapus, di kata pengantar juga, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga di bagian daftar pustaka. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 itu penutup. Untuk bagian bab di sini saya akan buat jadi dia rata tengah. Kalau bisa langsung di Ctrl E. Selanjutnya di sini saya akan memisahkan setiap bab pada halaman yang berbeda. Untuk memudahkan melihat bab dan juga subbabnya bisa
klik view, pilih yang navigation pane. Selanjutnya, setelah terpisah, saya akan melakukan penomoran halaman. Untuk bagian cover di sini, klik 2 kali di bagian footer atau bagian bawahnya, pilih page number, kemudian format page numbers. Untuk formatnya, saya akan buat bilangan Romawi dimulai dari I1, start at-nya I1. Oke, kemudian pilih lagi page number. Untuk halaman itu bisa dibuat di bagian top, di bagian atas, ataupun di bagian bottom, di bagian bawah halaman. Saya akan membuat di bagian bawah tengah. Penomoran halaman di sini sudah muncul, bisa dilihat dimulai dari I1 sampai seterusnya. Akan saya perkecil supaya mempermudah melihatnya. Kemudian untuk bagian bab 1 saya akan buat untuk penomoran halamannya itu dimulai dari angka 1. Dilakukan dengan cara kursor ditaruh di halaman sebelumnya. Pilih reference, maksudnya pilih page layout, kemudian pilih breaks, kemudian pilih yang next page. Kemudian untuk di bagian bab 1 bisa klik 2 kali di bagian footernya, pilih page number, formatnya diubah jadi yang angka 1, start at-nya dari angka 1. Bisa dilihat di sini untuk bab 1 itu halaman dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Untuk bagian cover di sini bisa dihapus bagian halamannya, klik different first page untuk menghilangkan halaman di halaman pertama. Selanjutnya, setelah penomoran halaman selesai, saya akan membuat daftar isi otomatis. Masuk ke bagian daftar isi, pilih reference, kemudian pilih table of contents di bagian atas. Nah, di sini sudah berhasil dibuat daftar isi otomatis. Di sini sudah ada halamannya. Kemudian di sini di bagian bab 1 pendahuluan saya akan tambahkan subbab baru. Di sini subbab baru heading 2 manfaat. Kemudian balik ke daftar isi. Untuk menampilkan subbab baru yang baru saya tambahkan itu bisa dilakukan dengan cara update table. Di sini ada update page numbers only, hanya untuk mengupdate halaman. Karena saya menambahkan subbab baru, jadi pilih yang update entire table. Oke, nah bisa dilihat di daftar isi sudah berhasil ditambahkan subbab yang baru saya tambahkan. Begitulah cara membuat daftar isi otomatis. Selanjutnya saya akan membuat daftar gambar. Di sini di bagian pembahasan saya akan menyisipkan gambar. Misalnya di teks bagian sini saya akan menambahkan gambar, pilih insert, pilih picture. Kemudian misalnya saya akan menambahkan sebuah logo, sebuah gambar di sini. Bisa diatur gambarnya. Kemudian beri caption gambarnya, klik kanan gambar, pilih insert caption, pilih new label. Untuk labelnya gambar. Oke. Misalnya di sini logo Uniska. Untuk posisinya bisa di bawah ataupun di atas. Saya akan buat jadi di bawah. Kalau sudah klik OK. Setelah caption dari gambar berhasil dibuat, masuk ke bagian daftar gambar. Untuk membuat daftar gambarnya, bisa pilih reference, kemudian pilih insert table of figure.
Kemudian untuk caption labelnya, pilih yang gambar. Oke. Nah, di sini untuk gambar 1 itu ada di halaman 2. Jadi daftar gambarnya sudah berhasil dibuat. Untuk melakukan update daftar gambar bisa dilakukan dengan mengklik update table. Selanjutnya saya akan membuat daftar tabel. Di sini misalnya saya buat sebuah tabel. Pilih insert, pilih tabelnya. Selanjutnya saya akan buat sebuah tabel seperti ini. Klik kanan pada tabel, pilih insert caption, beri caption pada tabelnya. Kemudian pilih yang new label. Untuk labelnya tulis tabel. Klik OK. Kemudian misalnya di sini untuk captionnya contoh teknologi. Untuk posisinya saya akan buat jadi di atas. Klik OK. Nah, di sini setelah captionnya berhasil dibuat, masuk ke bagian daftar tabel. Untuk membuat daftar tabel bisa pilih reference, insert table of figure, dan untuk caption labelnya pilih yang tabel. Kemudian OK. Nah, di sini jadi tabel 1 itu ada pada halaman 3. Untuk melakukan update pada daftar tabel bisa klik update table. Selanjutnya saya akan membuat daftar pustaka otomatis. Nah, untuk membuat daftar pustaka otomatis sebelumnya saya akan menambahkan citasi. Itu di sini misalnya saya akan meletakkan citasi di bagian sini. Pilih insert citation, pilih yang add new source, di sini untuk tab of source-nya bisa jurnal, artikel, buku, atau report, atau website, atau dan lain sebagainya. Misalnya di sini dari jurnal artikel sumbernya, kemudian di sini ada beberapa bagian yang perlu diisi. Ada author. Nah, untuk pengisiannya itu ada diberikan contoh di bagian bawah sini, bisa dilihat untuk contoh pengisiannya. Misalnya di sini untuk author saya akan isikan, dan juga titelnya misalnya saya isikan untuk nama jurnalnya, tahun, untuk halaman. Kalau bagian-bagiannya sudah terisi, bisa diklik OK. Nah, di sini untuk citasinya telah berhasil dibuat. Untuk citasi ini ada berbagai macam style, ada APA dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan pilih APA. Selanjutnya untuk membuat daftar pustaka otomatis, masuk ke bagian daftar pustaka. Di sini bisa pilih yang bibliografi. Bisa pilih bagian yang atas. Nah, di sini sudah berhasil dibuat daftar pustaka otomatisnya. Kalau ingin melakukan update pada daftar pustaka bisa dengan mengklik update citation and bibliography. Jadi seperti itulah cara melakukan penomoran halaman secara otomatis, membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel, serta daftar pustaka secara otomatis. Sekian video dari saya, terima kasih.